Halo Nesdani dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertunjukan tari tradisional. Nah, pertunjukan tari adalah hasil kreativitas para seniman yang dipamerkan untuk mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari masyarakat. Nah, pertunjukan tari ini mencakup dua hal. Yang pertama itu persiapan materi. Persiapan materi ini berfokus pada kualitas dan keunikan gerak. Nah, yang kedua itu ada pengemasan penyajian. Nah, pengemasan penyajian ini berfokus pada karya tersebut ditampilkan, bagaimana karya tersebut ditampilkan. Nah, yang kedua itu ada proses menyusun materi. Proses menyusun materi itu juga ada dua. Yang pertama itu kuantitas. Nah, kuantitas ini bisa disebut juga jenis tari. Jadi tari itu bisa kayak tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Nah, yang kedua itu ada dinamika. Dinamika itu kayak properti, tata rias, tata busana, terus dan yang lain sebagainya. Lalu ada karakteristik tari tunggal. Karakteristik tari tunggal ini kayak mendeskripsikan tarian kebebasan gitu, kebebasan penuh. Ada mencakup dua hal. Dia juga harus memahami tarian tersebut, dan yang kedua itu harus percaya diri dan yakin, tidak boleh demam panggung. Nah, lalu yang terakhir itu ada contoh tarinya. Ya, saya ambil dari Dayak. Nah, contoh tarinya itu tari gong. Tari Tunggal Putri. Tari Tunggal Putri biasanya dibawakan oleh satu penari perempuan. Dalam tari ini ada 3 jenis tari. Yang pertama itu ada tari Baksa Kembang, tari Kencet Ledo, dan tari Anjasmara. Tari Baksa Kembang ini berasal dari Kalimantan Selatan. Tarian ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Yang kedua itu tari Kencet Ledo itu berasal dari Kalimantan Timur atau dari suku Dayak. Biasanya disebut dari gong karena properti utamanya itu adalah dari gong. Terus yang ketiga itu tari Dewi Anjasmara. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini menceritakan sosok putri yang sedang berdandan. Terus yang kedua itu ada tari Tunggal Putra. Tari Tunggal Putra ini biasanya dibawakan oleh satu penari laki-laki. Karakternya itu gagah dan atau halus. Dalam tari ini ada 2 jenis, tari topeng kelana dan tari baris. Tari topeng kelana ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat, menggunakan topeng dengan ekspresi garang. Tarian ini melambangkan sifat atau manusia yang penuh amarah. Terus yang kedua itu ada tari baris. Tari ini berasal dari Bali dan dibawakan oleh penari laki-laki, menggambarkan prajurit yang sedang berperang. Terus ada tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang penari dan ada interaksi di dalamnya. Tari berpasangan dibagi menjadi 2, yaitu ada wireng. Ciri-cirinya itu tidak mengambil cerita tertentu, dan yang kedua itu penilaian ciri-cirinya, yaitu mengangkat cuplikan cerita. Tari kelompok. Tari kelompok merupakan tari yang mencarikan secara awal sampai akhir dan dilakukan secara harmonis dan juga kompak. Tari ini terdiri dari 2, yaitu tari masal dan tari drama. Tari drama ini merupakan teater tari, dan tari masal ini merupakan tari yang dilarikan oleh banyak orang. Tari masal ini contohnya itu tari Menak di Jawa Barat, dan tari drama contohnya itu adalah tari Ramayana dari Yogyakarta. Jika kita menarikan tari, baik itu kelompok, tunggal, itu pasti tergantung dengan tujuan, kepentingan, penggagas, pengguna. Tujuan ini merupakan sama dengan fungsi tari, yaitu untuk menentukan pertunjukan tari tersebut. Dan kepentingan ini yaitu jika tari itu pasti ditarikan bukan tanpa kepentingan. Ketiga yaitu penggagas. Penggagas ini adalah orang yang berkontribusi penting dalam tari. Contohnya itu seperti sekretariat tari. Keempat yaitu adalah pengguna. Pengguna ini adalah sekelompok orang yang berkecimpung dalam serikat tersebut. Selanjutnya yaitu B, menentukan tema pertunjukan tari. Tema adalah sesuatu yang akan dicapai atau juga dalam suatu kegiatan. Tema harus dibuat untuk alur pertunjukan yang akan dilakukan. Tema dapat menjadi judul dalam sebuah karya tari. C, membuat judul. Suatu judul harus dibuat berdasarkan tema yang telah ditentukan. Judul harus dibuat secara jelas, ringkas, dan rasional, dan dapat menjadi daya tarik orang-orang. D, menentukan jumlah penari. Jumlah penari ditentukan oleh bentuk dan karya tari yang telah dipilih. Seperti tari tunggal, berpasangan, dan kelompok memiliki pola lantai yang berbeda. Dalam tahapan ini, jadi bahan pertimbangan dalam pembuatan panggung. E, eksplorasi dan improvisasi. Eksplorasi adalah pengalaman penari melakukan penjajakan gerak dan menghasilkan ragam gerakan. Dan di sini juga penari dapat berimajinasi dengan bebas.
improvisasi adalah tahapan di mana penari mencari ritme gerakan dan dapat dikembangkan melalui ruang, waktu, dan tenaga. F. Menyusun gerakan. Gerakan-gerakan hasil dari improvisasi disusun, ditata, dan disesuaikan, dan dalam tahapan ini dibutuhkannya konsentrasi tinggi agar dapat menghasilkan karya tari yang berkualitas. G. Menentukan menyusun pola lantai. Pola lantai adalah formasi atau garis-garis yang telah ditentukan untuk penari menari di atas panggung. Dalam tahapan ini yang harus diperhatikan yaitu makna pola lantai, juga penari, ruang, dan gerak tari. Penari juga harus dapat memahami pola lantai yang telah ditentukan. Dalam hal ini, adapun fungsinya yaitu menambahkan karakteristik, yang kedua, membangun komposisi, yang ketiga, menata gerakan, dan yang keempat, menumbuhkan tokoh penari. Kita menemukan konsep musik dalam tarian. Musik adalah alat pengiring dalam sebuah tarian. Dengan adanya musik, tempo dalam satu gerakan dapat diatur dan juga memberikan suasana atau nuansa dalam sebuah tarian. Lalu berikutnya itu tujuan kenapa musik digunakan dalam karya tari, yaitu sebagai ilustrasi, sebagai irama, dan juga sebagai rangsangan bagi para penari. Lalu berikutnya musik dalam iringan tari dapat dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal, yaitu iringan ini menggunakan anggota tubuh manusia seperti tepuk tangan, hentakan kaki ataupun tepukan dada. Lalu berikutnya yaitu iringan eksternal. Iringan eksternal ini menggunakan iringan seperti nyanyian, pantun, kata-kata, alat musik sederhana ataupun orkestra. Lalu berikutnya fungsi dari musik iringan tari yaitu sebagai ilustrasi, sebagai iringan gerak, sebagai untuk sebagai pembangun suasana yang ada di dalam tarian. Lalu berikutnya adalah fungsi iringan musik, yaitu sebagai rangsangan bagi para penari, lalu berikutnya sebagai pertanda awal dan akhir sebuah pertunjukan. Lalu berikutnya adalah langkah terakhir. Langkah terakhir ini yaitu menentukan tata rias, tata busana, properti, tata panggung, serta tata lampu. Berikut pengertiannya, yaitu tata rias yaitu merias wajah para penari agar sesuai dengan watak atau tokoh yang ada di dalam tarian. Lalu berikutnya ada tata busana, yaitu kostum yang digunakan oleh para penari yang sesuai dengan watak atau tokoh yang ada di dalam tarian. Lalu berikutnya ada properti. Properti ada alat yang digunakan penari untuk mendukung tarian mereka, misalnya seperti kipas, piring, ataupun senjata. Lalu berikutnya adalah tata panggung. Tata panggung adalah penataan tempat para penari untuk memperagakan tarian mereka. Tata panggung ini harus sesuai dengan tema yang coba diperagakan sesuai dengan tema tarian yang diperagakan oleh para penari. Lalu berikutnya itu tata lampu. Tata lampunya adalah pencahayaan. Pencahayaan ini sangat berguna dalam tarian, yaitu agar para penonton bisa melihat lebih jelas gerakan-gerakan dari para penari yang coba diperagakan. Gerakan-gerakan yang diperagakan oleh para penari. Unsur pendukung penggelaran seni tari adalah unsur-unsur pendukung perjalannya tarian agar berjalan dengan baik. Ada tata cahaya agar penari terlihat jelas, tata panggung tempat penari menari, tata busana mengubah penampilan penari, tata rias untuk memperjelas watak penari, properti tari alat yang digunakan untuk menunjang gerakan. Proses pengemasan tarian tradisi adalah proses untuk menyiapkan tarian agar disajikan dengan baik. Hal yang harus diperhatikan adalah harus sesuai dengan tema dan event, durasi waktu, dan pertimbangan penonton. Yang kedua yaitu ada gerak, yaitu ekspresif, keselarasan irama, dan kompak kita berkelompok. Yang ketiga yaitu ada rias dan busana, harus sesuai dengan tari tradisi, tidak berlebihan, dan sesuai dengan daerah masing-masing. Rias dan busana sesuai berdasarkan unsur psikologis, yaitu ada merah keberanian, putih kesucian, hitam duka, kuning kegembiraan, hijau alami, ungu keagungan. Tari seripi contohnya adalah tari seripi. Tari remo terdiri atas ikat kepala berwarna merah, baju hitam tanpa kancing, celana sebatas betis, sarung batik yang menjuntai hingga lutut, stagen di pinggang, dan keris yang diselipkan di belakang. Tata rias tari remo termasuk rias jenis, yaitu ciri khasnya adalah alis tebal yang bercabang, pipi ditebalkan, serta kumis dan jambang yang digambar untuk menentukan karakter wajah sesuai peran. Iringan musik hidup adalah musik yang dimainkan oleh pemusik sehingga mendapatkan suasana yang lebih hidup dan semangat. Sementara itu, iringan rekaman biasanya lebih murah dan praktis, tetapi suasananya kurang hidup. Biasanya digunakan jika memerlukan efek suara tertentu atau keterbatasan pemusik. Tata rias dan busana tari seripi. Tari seripi adalah tarian klasik dari Yogyakarta yang menggambarkan kelembutan, kesopanan, dan keanggunan
perempuan. Yang pertama itu ada rambut disanggul dan dihiasi bunga serta hiasan kepala. Dan yang kedua menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung, dan anting. Dan yang ketiga ada kostum dahulu berupa pakaian pengantin putri Yogyakarta sekarang berkembang menjadi dua. Yang pertama baju tanpa lengan atasan, kain jarik bermotif batik bawahan. Dan yang keempat itu ada menari memakai selendang dan keris sebagai properti. Yang kelima, tata rias berfungsi menegaskan karakter putri yang halus dan lembut. Tata rias dan busana tari remo. Tari remo menggambarkan kepahlawanan dan keberanian. Awalnya dibawakan oleh penari laki-laki, sekarang juga oleh perempuan. Busana tari remo ada 8. Yang pertama ada ikat kepala merah, yang kedua ada baju tanpa kancing berwarna hitam, yang ketiga ada celana sampai betis, yang keempat kain batik, yang kelima ada stagen, yang keenam ada sampur, yang ketujuh ada keris, yang kedelapan ada gelang lonceng. Untuk penari perempuan, rambut disanggul, memakai makak penutup dada, dan yang ketiga itu selendang dikenakan di bahu. Tata rias tari remo termasuk rias jenis rias karakter. Ciri khas, alis tebal, pipi lebih tebal, kumis dan jambang digambar dengan pensil alis. Yang pertama menunjukkan tokoh kesatriaan atau pangeran yang sedang berperang. Yang ketiga itu pengiring tari iringan. Tari berfungsi menghidupkan suasana pertunjukan. Yang pertama bisa menggunakan iringan hidup langsung, dan yang kedua iringan rekaman. Iringan hidup memberi suasana lebih hidup tetapi membutuhkan koordinasi yang baik antara penari dan pemusik. Yang kedua, peralatan musik tidak harus lengkap, yang penting cukup untuk mengiring tarian. Dan pakaian pemusik disesuaikan dengan jenis tarian yang dibawakan. Yang pertama, panggung bentuk pendapa adalah tempat pementasan yang pada awalnya digunakan untuk pementasan tari klasik di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Konsep pendapa pada awalnya lahir untuk kalangan orang terpadang karena pendapa dimiliki oleh orang setingkat wedana atau penemu ke atas. Yang kedua, bentuk proscenium adalah panggung yang menampilkan pertunjukan dalam sebuah lengkung, proscenium atau bingkai. Maka dari itu, panggung ini disebut sebagai panggung bingkai. Panggung bentuk proscenium sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, bentuk arena adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Penonton sangat dekat sekali dengan pemain agar semua pemain dapat terlihat dari setiap sisi, maka penggunaan set dekor berupa bangunan tertutup vertikal tidak diperbolehkan karena dapat menghalangi pandangan penonton. Panggung proscenium, panggung berbingkai di depan, penonton lihat dari satu arah, cocok untuk pertunjukan formal dan mudah mengatur dekorasi dan pencahayaan. Tetapi interaksi penonton lebih terbatas. Panggung arena, panggung dikelilingi penonton dari beberapa sisi, interaksi lebih dekat, namun dekorasi harus sederhana agar tidak menutup pandangan. Bentuk arena, tapal kuda, penonton setengah melingkar huruf U, penonton melingkar huruf U di tiga sisi, melingkar, penonton melingkar penuh, pemain harus banyak bergerak. Tentang waktu atau durasi pertunjukan. Waktu yang lama dapat membuat penonton merasa bosan. Tarian harus dikemas secara komunikatif dengan penonton. Misalnya, penari melibatkan penonton untuk ikut menari. Bagian I, penonton. Penonton ialah bagian penting untuk memberi apresiasi atau memberi tanggapan pada tarian yang telah ditarikan. Bagian J yaitu susunan acara. Susunan acara ini sangat penting untuk menghindari ketidaksesuaian penonton. Susunan acara harus dikemas semenarik mungkin untuk membuat penonton betah atau tidak merasa bosan selama pertunjukan tari. Selanjutnya, evaluasi proses pelaksanaan pertunjukan tari. Evaluasi adalah proses menilai kegiatan pertunjukan tari setelah selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan, dan hambatan sama kegiatan. Evaluasi meliputi kinerja panitia, kerjasama, kedisiplinan, dan hasil pertunjukan secara keseluruhan. Hasil evaluasi digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kegiatan pertunjukan masa depan. Pelaksanaan pertunjukan tari tradisional. Indonesia memiliki banyak tarian tradisional yang mencerminkan budaya daerah sehingga perlu dilestarikan melalui pergelaran tari. Pertama, pengertian pergelaran tari. Pergelaran tari adalah pertunjukan seni tari untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan budaya melalui gerak dan musik. Di sekolah, pergelaran tari membuat siswa mengekspresikan diri dan meningkatkan kreativitas. Keberhasilan pertunjukan dapat dilihat dari reaksi penonton.
Teknik dan prosedur tunjukkan tari tradisional. 1. Perencanaan, menentukan konsep dan tujuan pertunjukan, memilih materi atau tarian yang sesuai. 2. Menentukan waktu, disesuaikan dengan acara dan audiens. 3. Penataan ruang atau panggung, menentukan jenis panggung terbuka dan tertutup, tata posisi penari dan properti, unsur artistik, tata rias, tata busana, tata iringan musik, dan properti atau aksesoris. Perangkat dalam pengeluaran, perangkat keras, panggung, lampu seperti pencahayaan, tempat penonton dan aksesoris, perangkat lunak, SDM atau penari, pelatih atau panitia. Faktor pendukung yaitu biaya, lokasi, segmen penonton, keamanan. Indikator keberhasilan, pengelaran dianggap berhasil jika penonton tertarik menikmati dan memahami pertunjukan itu. Dalam pertunjukan tari, ada pihak pendukung yang disebut patron. Patron itu membantu agar acara bisa berlangsung dengan lancar. Misalnya donatur yang memberi dana dan pelindung yang memberi rasa aman, seperti sekolah atau pihak keamanan. Tari itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada unsur pendukung yang membantu agar pertunjukan terlihat menarik. Gerakan adalah inti dari tari. Musik membangun suasana, tema menjadi inti cerita, rias dan kostum itu memperindah penampilan. Pola lantai mengatur posisi penari. Pentas adalah tempat tampil dan lightning berfungsi untuk pencahayaan. Pertunjukan tari juga sering didukung oleh seni rupa, musik, dan juga seni teater. Pengelaran seni tari di sekolah memiliki banyak manfaat. Kegiatan ini bisa melatih kreativitas, tanggung jawab, dan rasa kepercayaan diri. Agar sukses, persiapan harus sangat matang. Panitia biasanya terdiri dari ISC yang memberi arahan dan UC yang menjalankan arahan. Ada juga tim produksi untuk urusan teknis dan juga tim arsitektur untuk tampilan seni. Proposal kegiatan adalah bagian penting dalam pengelaran. Isinya meliputi nama kegiatan, latar belakang, pelaksanaan, panitia, anggaran, dan susunan acara. Tahapan persiapan tari dimulai dari tema dan sinopsis, kemudian gerak, musik, pola lantai, latihan, gladi, hingga pengelaran.